Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid PLN Surabaya Barat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah atas segala nikmat yang sampai sekarang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bertebaran di muka bumi ini, yang tiada lain tujuannya adalah illa liya'budun, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia. Tentunya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, di hari yang mulia, di acara yang mulia. Mudah-mudahan telah kita para jamaah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama manusia paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada manusia termulia di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Ditanya tentang apa para jamaah? Ditanya tentang hal apakah yang membuat manusia itu banyak masuk surga dan banyak masuk neraka.
yang jamaah yang dirahmati Allah. Tentunya kita semuanya punya keinginan yang kuat bahwasanya kita ini ingin masuk surga. Kita semuanya nanti kalau meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah, di kuburan mendapat kenikmatan kuburan, di akhirat mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita di akhirat juga menginginkan masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya tahu betapa nikmatnya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terbayangkan. Betapa nikmatnya surga yang abadan abidin selama-lamanya. Tidak seperti kita di dunia yang fana. Paling-paling kita ini 70 sudah bagus. Karena Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, al-umru ummati sittina wa sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Para jamaah, bayangkan cuma 60-70 dibandingkan negeri akhirat yang namanya surga, jauh sekali. Dan Bapak Ibu, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita agar umatnya ini, kita ini bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di surga. Dan hal ini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya tentang masalah siapakah atau tentang masalah amalan apakah, perbuatan apakah yang banyak membuat orang itu masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah dan memperbaiki akhlak, memiliki akhlak yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mufassir yang terkenal yakni Ibnu Katsir, beliau menyatakan la yattaqil abdullah haqqa tuqati hatta yahzunu min lisani. Kata Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran ayat 102. Apa kata Ibnu Katsir? Tidaklah orang itu dinyatakan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang ini mampu menjaga lisannya. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menjelaskan bertakwa dengan sesungguhnya takwa adalah orang itu mampu menjaga lisannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kehidupan yang paling bagus
adalah takwa. Dan ingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kelak kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keadaan akhir hayat kita. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur itu sesuai keadaan akhir hayat kita. Dalam keadaan bertakwa atau tidak, dalam keadaan bermaksiat atau beribadah. Itulah kelak kita, ciri khas kita kelak dibangkitkan Allah. Kemudian Ibnu Katsir juga menyatakan wa man mata ala sayin bu'isa alaih. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan sesuatu, dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengarkan kalimat takwa. Setiap khatib berkhutbah, beliau menyatakan mari kita meningkatkan iman dan takwa. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sesungguhnya takwa itu? Takwa itu adalah merupakan sebuah benteng yang membuat seorang hamba terbentengi untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah sebuah benteng yang membuat jarak agar hamba ini tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa dia akan senantiasa berhati-hati di dalam kehidupannya. Orang bertakwa dia akan berusaha bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya, segala pikirannya, supaya setiap langkah waktunya tidak bernilai maksiat, akan tetapi bernilai ibadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud beliau menafsirkan surat Al-Imran ayat yang kedua, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau menafsirkan ayyuta'a fala yu'sa. Beliau menafsirkan hendaklah seorang hamba itu mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yadhkuru fala yunsa. Dan takwa itu adalah seorang hamba seharusnya dia itu senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa yuskaru fala yukaffar. Dan seorang hamba itu ketika ia bertakwa, dia memiliki sifat senang bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah maksud daripada surat Al-Imran ayat yang kedua. Ini orang yang bertakwa itu mentaati Allah. Maksudnya apa? Perintah Allah dalam Quran dia lakukan. Larangan Allah dalam Al-Quran dia taati untuk menjauhinya. Larangan Allah dia jauhi. Perintah Allah dia taati. Kemudian orang bertakwa itu senantiasa dimanapun berada, itu dia mengingat Allah. Makanya dalam setiap hal kita diajarkan agar memulai amalan-amalan yang bagus itu dengan menyebut bismillah, dengan menyebut nama Allah, supaya kita mengingat Allah.
Para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian para jamaah, orang yang bertakwa itu senantiasa bersyukur, yakni mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Ingat para jamaah, mulai kita bangun tidur sampai bangun tidur, tidak akan bisa berfungsi seluruh organ tubuh kita tanpa nikmat Allah. Mulai dalam kandungan orang tua sampai kita mati, sampai seumur sekian ini, tidak akan bisa kita miliki tanpa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak ada pajaknya, tidak ditarik Allah. Nafas kita ini gratis, jantung, paru-paru, ginjal dijaga oleh Allah 24 jam, gratis para jemaah. Makanya ayo kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, dan kita buktikan bahwasanya alhamdulillah itu bisa kita buktikan dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang kedua para jamaah agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu penghuni surga, adalah memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqan." Sempurnanya iman seseorang itu dikarenakan bagusnya akhlak mereka. Sempurnanya iman seorang mukmin dikarenakan bagusnya akhlak mereka. Para jamaah, apa akhlak yang bagus itu? Karena salah satu tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini, beliau menyatakan, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Para jamaah, kita tahu zaman jahiliyah dulu betapa rusak. Saking rusaknya, orang Surabaya menyebut betapa bejatnya akhlak orang-orang zaman dahulu. Bayangkan, ketika ada seseorang perempuan, ibu melahirkan dengan susah payah, yang dilahirkan perempuan harus dibunuh. Malu punya anak perempuan. Bayangkan mereka itu, kalau suaminya meninggal, si perempuan ini tidak berhak mendapatkan hak waris. Istrinya kalau suaminya meninggal, dia tidak dapat waris. Bayangkan para jemaah, kalau ada perempuan yang datang bulan, itu tidak boleh hidup bersama orang-orang di sekitarnya, bersama suami dan anak-anak. Dia harus dibuatkan tempat sendiri di pinggir sebelah rumahnya, seperti seekor hewan. Homer, perzinahan, pembunuhan, sampai sebegitu rusaknya para jamaah zaman itu. Tapi lihat, Rasulullah diutus dengan membawa wahyu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Mereka menjadi manusia-manusia pilihan, sehingga radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka menjadi contoh manusia yang diridhai oleh Allah, dan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Siapa? yakni generasi para sahabat yang dulunya mereka dalam kehidupan yang sesat, gelap, yang nyata. Kenapa bisa begitu para jamaah? Karena mereka mengikuti Al-Quran, mereka mengikuti Al-Hadis. Intinya apa? Mereka mau belajar agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan husnul khuluq, yang dimaksud akhlak yang baik adalah al-karmu wal badlatu wal iktifa wal ihtimalu
Orang yang memiliki akhlak yang baik, di antaranya cirinya adalah mereka itu ramah tamah, sopan santun, ya. Kemudian dermawan dan mampu menahan amarah. Itu menurut Hasan Al-Basri. Sedangkan menurut As-Sa'di, beliau mengatakan al-badratu wal adiyatu wal baisar al-husnu wa kana Syafi'i kadzalik. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud akhlak baik adalah orang yang memiliki sifat dermawan, suka memberi dan suka memberi kebaikan, memberi kegembiraan kepada orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu diantara beberapa akhlak yang baik yang ramah tamah, suka memberi dan tidak suka marah. Dalam artian dia suka memaafkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua hal yang paling banyak menjadikan manusia masuk surga, yakni takwa dan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah, sedikit dalam khutbah yang kedua ini kami sampaikan yang kedua, pertanyaan dari sahabat, siapakah atau amalan apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab al-famu wal farju, yakni mulut dan kemaluan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka yakni mulut seseorang yang tidak mampu menjaganya. Ngomongnya kasar atau diam tapi tidak pada tempatnya, ya. Ngomongnya tanpa ilmu, ngawur, suka marah dan lain sebagainya. Wal farj, yakni kemaluan, tidak mampu menjaga kemaluannya, ya. Suka bermaksiat, ya, berzina, atau mungkin juga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kemaluannya, entah di tempat ramai atau di tempat sepi atau ketika bersendirian. Para jamaah, hati-hati di zaman kita ini menjaga mulut dan kemaluan ini susah, ya. Karena medsos, adanya HP, adanya teknologi ini menjadikan nafsu kita ingin senantiasa melakukan maksiat, dan itu tidak terlepas dari mulut kita yang diwakili dengan jari jemari kita, yang diwakili dengan mata kita, kemudian juga tersalurkan melalui kemaluan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan-perlakuan yang menjerumuskan kita ke neraka, dan mudah-mudahan kita diberi Allah semangat, umur panjang untuk senantiasa menuntut ilmu agama agar kita tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan itulah salah satu ciri orang-orang bertakwa kepada Allah, dan itulah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kita bermunajat kepada Allah, dan mudah-mudahan di hari jadi PLN Indonesia ini juga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin bagus dan semakin bermanfaat tentunya untuk masyarakat Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahil akbar.